Bab 7 dan 8. Uhti yang menggemaskan. Beberapa saat kemudian, Regan dan Zevana tiba di bandara dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, keduanya naik ke pesawat yang telah menunggu mereka. Pesawat pun segera mengudara, membawa mereka menjauh dari kota tempat mereka tinggal. Di dalam kabin, Zevana merasa lelah setelah melewati peristiwa yang begitu mengejutkan. Baru beberapa menit pesawat mengudara, Zevana mulai merasa mengantuk mengingat malam menunjukkan pukul 0.10. Zevana menguap, "Hoam. Kak Regan, apa? Zevana boleh tidur?" tanyanya dengan polos. Regan mengangguk, "Tidurlah, jika kamu mengantuk," jawab Regan. Setelah mendengar persetujuan dari Regan, Zevana pun mulai memejamkan matanya dan akhirnya ia tertidur dengan lelap. Regan melirik gadis yang baru saja ia nikahi beberapa jam yang lalu. Dia menatap Zevana dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara penyesalan dan kebingungan. Dalam hati Regan bergumam, "Mimpi apa aku? Sampai akhirnya harus menikahi bocah SMA ini. RGHRR. Ini semua karena kebodohanku sendiri dan setelah ini, bagaimana caraku menjelaskan soal ini pada mama, papa, dan oma? Dan apa kata dunia kalau mereka tahu aku menikahi gadis SMA?" Regan mencoba merenung, "Tunggu dulu, bukankah oma ingin aku menikah segera? Mungkin ini bisa menjadi alasan yang tepat untuk menyenangkan hati oma. Tapi bagaimana dengan papa dan mama? Apakah mereka akan menerima keputusan ini?" Pikirannya terus melayang, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang rumit ini. Tapi bagaimanapun aku akan tetap melindunginya, karena kesalahanku lah dia harus terjebak dalam pernikahan ini, lanjutnya dalam hati. Sementara itu, Zevana yang tertidur dengan damai, tak menyadari bahwa pernikahan dadakan ini telah mengubah hidupnya selamanya. Dia masih terlalu muda untuk menghadapi tantangan yang akan datang, dan Regan tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas keputusan yang telah ia buat. Dalam diam, Regan berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi dan menjaga Zevana, meski pernikahan ini bukanlah sesuatu yang direncanakan oleh mereka berdua dan mereka tidak saling mencintai. Pesawat yang mereka tumpangi terbang melintasi awan, dan setelah beberapa jam yang melelahkan, akhirnya mendarat di Bandara Singapura. Regan, yang duduk di samping Zevana, melihat istrinya yang masih terlelap dalam tidur. Wajahnya yang cantik tampak lelah. "Setelah perjalanan panjang ini, hei, bangun. Kita sudah sampai," ucap Regan dengan nada dingin, seakan tak ingin mengguncang perasaan Zevana yang tentu saja sedang tegang. Zevana mengucek matanya dengan lembut. Kemudian perlahan membuka kedua kelopak matanya. "Kita udah sampai?" tanya Zevana dengan suara serak. Jawab Regan sambil berdeham, menunjukkan bahwa mereka memang telah tiba di Singapura. Mereka pun turun dari pesawat dan melangkah menuju terminal bandara. Di sana, seseorang yang ditugaskan untuk menjemput Regan sudah menunggu dengan setia. Laki-laki berkacamata itu tersenyum ramah saat melihat Regan dan Zevana mendekat. "Selamat datang di Singapura, Tuan Muda Regan, dan Nona. Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit tempat Oma dirawat," ujar pria tersebut sopan. Dalam hati Zevana bergumam, "Tuan Muda. Udah kayak cerita di novel aja deh dipanggil Tuan Muda." Sementara itu, Regan mengangguk, lalu tanpa sadar ia menggandeng tangan Zevana untuk masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan. Mereka duduk berdampingan, saling menatap dengan penuh kekhawatiran. Perjalanan menuju rumah sakit itu terasa begitu panjang, seolah tak ada habisnya. Mereka berdua hanya bisa saling menatap, berusaha menguatkan satu sama lain di tengah ketidakpastian yang mencekam. "Mobilnya nyaman banget. Ini mobil siapa kak?" celetuk Zevana. Regan menelah, "Mobil sewaan," jawab Regan berbohong. Kemudian Regan melanjutkan dalam hatinya, "Tentu saja ini mobil milik saya,
memangnya. Mobil siapa lagi? Zevana menganggukkan kepalanya, lalu kembali bertanya, satu harinya berapa bayar sewanya? Tanya Zevana. 5 juta, jawab Regan asal, karena dia memang tidak tahu. Pupil mata Zenana melebar sempurna. Hah, 5 juta. Mahal banget kak, padahalan gak usah sewa mobil, naik ojek aja lah yang murah, oceh Zevana. Apa katamu ojek? Kamu kira ini di Jakarta apa? Ini di Singapura mana ada ojek, kata Regan sambil memutar bola mata malas. Hah, emang iya? Di sini gak ada ojek. Ah gak seru, timpal Zevana. Sementara itu sang supir yang duduk di bangku kemudi menahan tawa saat mendengar Zevana mengatakan ojek. Lucu sekali gadis yang bersama Tuan Regan, dan tumben sekali Tuan Regan mau menjawabnya. Biasanya Tuan Regan tidak akan menjawab, batinnya dalam hati. Beberapa saat kemudian, mobil mereka berhenti tepat di depan pintu rumah sakit. Kita sudah sampai, Tuan, Nona. Silahkan, ucap sang supir sambil membuka pintu mobil. Regan dan Zevana turun dari mobil, dan tiba-tiba terdengar suara perut Zevana yang berkerucut. Regan menoleh ke arah Zevana dengan tatapan tajam dan heran. Zevana tersenyum kecut, maaf. Zevana lapar, hehe, sahutnya dengan canggung. Regan menghela napas, lalu berkata pada supirnya, cepat belikan dia makanan, saya tidak ingin dia tiba-tiba mati karena kelaparan. Supir mengangguk, baik, Tuan Muda, lalu segera pergi mencari makanan untuk Zevana. Sementara itu, Zevana mengomel pelan, enak saja, ngatain aku mati gara-gara kelaparan. Lagian aku juga gak bakalan mati kali kalau cuma gara-gara kelaparan. Regan mendengar omelannya dan menatapnya dengan kesal, namun di dalam hatinya, dia merasa khawatir akan keadaan sang oma yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Meskipun terlihat keras kepala dan dingin, Regan sebenarnya sangat perhatian terhadap keluarganya, terutama sang oma. Mereka berdua akhirnya memasuki rumah sakit, sementara Zevana masih merutuki perlakuan Regan yang terkesan kasar padanya. Namun, di balik semua itu, Zevana menyadari betapa Regan sangat memperhatikan keadaannya dan ingin memastikan ia baik-baik saja. Perlahan, rasa kesal dan jengkel Zevana terhadap Regan mulai memudar, dan digantikan oleh rasa syukur. Karena memiliki seseorang yang cukup peduli padanya. Tiba-tiba seorang pria gagah berperawakan tegap mendekati mereka. Pria itu kemudian menunduk memberi hormat pada Regan dan Zevana. Selamat datang Tuan Muda dan Nona. Mari saya antar ke ruangan Oma, ada di sebelah sana, ucap pria tersebut dengan suara yang mengandung rasa hormat. Regan mengangguk, lalu berjalan mengikuti pengawal tersebut. Sementara itu, Zevana yang penasaran pada pria tersebut, ia pun bertanya pada Regan. Siapa dia kak? Tanya Zevana dengan rasa ingin tahu yang begitu besar. Tanya saja sendiri pada orangnya, jawab Regan dengan nada ketus, seakan tak ingin membahas lebih jauh mengenai pria itu. Zevana, yang masih penasaran, lantas mengumpulkan keberanian untuk bertanya langsung pada pengawal yang masih setia mengawal mereka. Maaf, Om siapa ya? Tanya Zevana dengan sopan, sambil menatap wajah pria tersebut yang terlihat tegas dan berwibawa. Pengawal tersebut melirik sang tuan muda seolah meminta izin, kemudian ia menjawab. Saya Elang. Nona, pengawal Oma, jawab pria itu sambil tersenyum ramah, namun tetap menjaga jarak dan kesopanan. Saya bertugas untuk menjaga keamanan keluarga dan tamu yang datang ke sini, lanjutnya menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, Zevana merasa lebih lega dan mengerti. Oh gitu, kirain tadi siapa? Dan kenapa harus dijaga? Seperti presiden saja. Tanya Zevana. Keluarga Orzala memang selalu dikawal Nona, ini demi keamanan, jelas Elang. Keluarga Orzala. Siapa itu?
Aku tidak tahu, kata Zevana. Apa Nona sungguh tidak mengenal keluarga Orzala? Tanya Elang. Zevana menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalinya. Memangnya siapa mereka? Zevana balik bertanya. Mereka adalah... Belum sempat Elang melanjutkan kalimatnya, Regan lebih dulu memotongnya. Elang, apa kamu sudah bosan bekerja? Jika iya, maka saya akan katakan pada Oma untuk segera memecatmu. 4, encam Regan dengan dingin namun sangat menakutkan. Maafkan saya Tuan Muda. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan laporkan saya pada Oma, mohon Elang. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ruangan Oma, diiringi oleh Elang yang tetap setia menjaga dari belakang. Di dalam hati, Zevana merasa senang karena telah bertemu dengan pengawal yang tampaknya sangat setia dan bisa diandalkan. Begitu memasuki ruang rawat Oma Disa, suasana hening seketika menyelimuti ruangan. Regan dan Zevana berjalan pelan menuju tempat tidur Oma Disa. Pandangan mata anggota keluarga Regan beralih dari Oma Disa ke arah Zevana. Tatapan tajam dan penuh curiga membuat Zevana merasa gelisah dan tidak nyaman. Zevana mencoba menyembunyikan kegelisahan hatinya dengan menundukkan kepala, sambil dalam hati bergumam, kenapa mereka menatapku seperti ini? Apa ada yang salah dengan penampilanku? Regan segera menyadari ketidaknyamanan Zevana dan berusaha meredakan suasana. Maaf kalau Regan agak lama, Pak. Bagaimana keadaan Oma sekarang? Tanya Regan kepada ayahnya, Geo. Oma masih kritis, Regan, jawab Geo dengan suara berat, namun pandangannya masih tertuju pada Zevana. Tak lama kemudian, Jelita, ibu Regan, melangkah mendekati mereka dan menatap Zevana dengan penuh tanya. Regan, siapa gadis ini? Tanyanya dengan nada penasaran. Regan menoleh ke arah Zevana dan tersenyum sejenak, seolah memberi dukungan pada Zevana yang tampak cemas. Ini Zevana, adik dari teman baikku. Jawab Regan berkilah. Adik teman baikmu. Lalu kenapa dia bisa bersamamu, dan ikut ke sini? Atau jangan-jangan kekasihmu ya Regan? Kali ini yang bertanya adalah Vivian, tante Regan atau adik ipar dari sang papa. Vivian adalah istri dari Roman Orzala, adik kandung Geo Orzala. Kebetulan dia sekolah di sini, dan dia akan pindah ke Indonesia. Dan temanku menitipkan dia padaku. Dia ikut ke rumah sakit karena dia ingin menjenguk Oma juga. Jadi aku mengajaknya ke sini, jelas Regan. Zevana sedikit terkejut mendengar kebohongan Regan. Cek, dasar. Selain cuek, dingin dan menyerankan dia juga pandai bersilat lidah. Dasar pembohong. Aku tidak boleh percaya begitu saja pada setiap perkataan dia, gumam Zevana dalam hatinya. Sementara itu wajah Jelita terlihat sedikit lebih tenang setelah mendengar penjelasan Regan, namun tatapan anggota keluarga lainnya masih mengintimidasi Zevana. Di tengah situasi yang membuat Zevana canggung, Regan terus berusaha menjaga kepercayaan diri Zevana agar tetap merasa diterima di ruangan itu. Zevana, perkenalkan. Ini mamaku, dan itu papaku. Dan yang ini tanteku, Tante Vivian namanya dan itu suaminya, namanya Om Roman. Om Roman ini adalah adik kandung papaku, ucap Regan memperkenalkan satu persatu anggota keluarganya dari pihak sang papa. Ya, sang papa hanya 2 bersaudara. Zevana menunduk hormat lalu Zevana mencium satu persatu anggota keluarga Regan, sambil mengatakan, Zevana, Tante, Om, ucap Zevana. Dalam hati Jelita bergumam, sopan sekali gadis ini, aku suka melihatnya. Semoga gadis ini bukan hanya sekedar adik teman baiknya Regan melainkan keduanya punya hubungan lebih dari itu. Aku sangat setuju jika gadis ini menjadi kekasih Regan. Zevana, kamu masih sekolah kelas berapa nak? Tanya Jelita. Kelas 3 SMA Tante, jawab Zevana ramah. Jangan panggil Tante sayang, panggil Mama saja.
Mama lebih nyaman dipanggil dengan panggilan Mama, ujar Jelita. Baiklah Mama, ucap Zevana. Jangan lupa panggil Mami Vivian juga ya, jangan. Tante, biar kita makin akrab. Siapa tahu nanti kamu jadi calon mantu Mami. Mami punya 2 anak cowok yang tampan loh, gak kalah tampan kok dari Regan. Yang satu udah kerja dan yang satu lagi masih kuliah. Nanti kapan-kapan Mami kenalin deh sama anak-anak Mami. Mau ya? Ucap Vivian heboh. Gak bisa gitu dong Vivian, Zevana kan dekatnya sama Regan. Harusnya si Zevana jadi calon mantuku, ucap Jelita yang keberatan jika Zevana dijadikan calon menantu oleh Vivian sang adik ipar. Hahaha, Kak Jelita lihat saja, Zevana seperti ketakutan saat bersama Regan. Itu karena Regan terlalu dingin dan cuek, kata Vivian. Jelita menoleh ke arah Regan, lalu berkata, Regan, bisa gak sih kamu itu ekspresi wajah kamu jangan terlalu menyeramkan dan menakutkan, biar Zevana itu nyaman dan gak takut dekat sama kamu. Emangnya kamu mau kalau Zevana nanti jadi menantu tante Vivian, jadi istri dari salah satu sepupu kamu? Tanya Jelita. Coba saja kalau bisa. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa menjadikan Zevana sebagai istri, ucap Regan dengan santai namun penuh penekanan. Wah, kayaknya hubungan kalian sudah sangat serius ya Regan. Dan sepertinya setelah lulus sekolah kamu akan segera menikah Zevana, ucap Roman dengan nada bercanda. Dalam hati Zevana menjawab, gak usah nunggu lulus SMA Om. Sekarang aja aku udah jadi istri si cuek bebek ini. Bagaimana ekspresi mereka jika tahu bahwa aku dan Zevana sudah menikah? Hahaha, batin Regan. Dalam hatinya tertawa. Zevana coba jujur sama Mami, kamu dan Regan gak pacaran kan? Tanya Vivian penasaran. Zevana menggelengkan kepalanya, enggak Mami. Zevana gak boleh pacaran, karena kata Abi pacaran adalah jembatan menuju kemaksiatan dan terjerumus jurang dosa. Mulai dari saling berpandangan, dan itu sudah termasuk zina mata, kemudian berpegangan tangan dan masih banyak yang lainnya hal-hal penambah dosa ketika pacaran. Apalagi Zevana berhijab, sepertinya sangat tidak pantas seorang wanita berhijab berpacaran. Dan karena Zevana sayang sama Abi, jadi Zevan tidak mau berpacaran apalagi mengumbar aurat, jelas Zevana. Semua orang yang ada di ruangan tersebut melongo mendengar jawaban Zevana. Belum lagi Vivian dan Jelita merasa tersindir ketika Zevana membahas aurat, pasalnya Jelita dan Vivian belum memakai jilbab. Vivian, kita berdosa banget, secara kita tidak menutup aurat kita sedari dulu hingga saat ini, ucap Jelita berbisik. Lia kakak benar. Sepertinya kita harus bertaubat, balas Vivian. Detik berikutnya Zevana sadar akan ucapannya. Astagfirullah, maaf ya Mama, Mami. Zevana nggak bermaksud nyindir Mama dan Mami. Zevana hanya menyampaikan yang selalu Abi katakan pada Zevana soal menutup aurat. Sekali lagi maafin Zevana, ucap Zevana tak enak hati. Lalu ia menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa Zevana, Mama justru senang mendengarkan penjelasanmu. Mama jadi tahu ternyata menutup aurat memiliki makna sedalam itu. Dan sepertinya memang saatnya Mama bertaubat, ucap Jelita. Zevana, boleh gak kalau Mama minta tolong sama kamu, buat ajarin Mama nutup aurat kayak kamu? Mungkin nanti setelah kita pulang ke Indonesia, lanjut Jelita. Masya Allah Mama. Boleh banget Mama, nanti kita sama-sama belajar ya Ma, ucap Zevana terharu. Sepertinya, Mamamu benar-benar menyayangi Zevana Regan. Ini hal yang sangat langka, karena baru kali ini Mamamu langsung akrab dengan wanita yang datang bersamamu. Sebaiknya kamu segera melamar Zevana ketika Zevana lulus sekolah atau bila perlu kamu segera menikahinya begitu dia menyelesaikan sekolahnya, bisik Geo di telinga Regan.
Pupil mata Regan melebar sempurna mendengar perkataan sang papa, lalu ia menjawab. Kenapa papa tiba-tiba memintaku untuk segera melamar dan menikahi Zevana? Padahal papa baru bertemu Zevana. Dan belum mengetahui sifat dia seperti apa. Entahlah Regan, tapi hati papa mengatakan sangat setuju jika kamu melamar bahkan menikahi Zevana. Papa bisa melihat, Zevana gadis yang baik dan soleha, paham agama. Cocok denganmu yang hampir melupakan penciptamu. Jawab Geo. Dek, perkataan sang papa benar-benar ngena di hati Regan. Dalam hati Regan bergumam. Papa benar, Zevana memang gadis yang baik. Bahkan baru saja beberapa jam aku menikahinya, dia sudah berhasil mendekatkanku dengan sang pencipta. Tapi aku tidak mencintainya, bagiku dia hanyalah seorang bocah yang sangat bawel dan berisik. Regan duduk di kursi dekat berangkar sang oma yang terbaring lemah, dengan pipinya yang pucat dan nafasnya yang terengah-engah. Tampak di wajah Regan rasa khawatir yang mendalam. Lalu ia meraih tangan sang oma, ia menggenggam tangan oma dengan lembut dan berkata, Oma, ini Regan udah datang. Oma bangun yuk, nanti kita main catur bersama, nyusun nano balok bersama. Regan janji akan pulang kerja lebih awal dari biasanya, ucap Regan dengan suara yang bergetar. Kamu ingatkan permintaan Oma, bulan lalu? Tanya Geo, ayah Regan yang berdiri di sampingnya. Raut. Wajah Geo terlihat serius dan penuh kecemasan. Regan mengangguk, ingat Pak, Oma ingin aku segera menikah, jawab Regan. Jadi kapan kamu akan menuruti permintaan Oma kamu, Regan? Apalagi yang kamu cari, umur dan penghasilanmu sudah cukup, ujar Geo dengan nada yang menekan. Regan menundukkan kepalanya, teringat betapa Oma ingin melihat cucunya menikah dan bahagia. Sebelum Oma pergi, Regan merasa berat hati. Ia sadar bahwa ia harus segera memenuhi permintaan Oma, namun ada perasaan takut dan ragu yang menghantui pikirannya. Sementara itu Zevana yang melihat itu, tampak tersenyum tipis, bahkan sangat tipis sehingga tidak ada yang menyadari senyumannya. Ternyata dia bisa lembut juga ya. Kayaknya dia sayang banget deh sama omanya, batin Zevana dalam hatinya. Zevana, kamu di sini tinggal di mana? Tanya Jelita. Tiba-tiba mendekati Zevana. Zevana bingung, ia tidak tahu harus menjawab apa. Aduh, aku harus jawab apa? Aku kan gak tahu daerah sini. Ini Singapura bukan Jakarta. Lagian Kak Regan ngapain sih pakai acara bohong segala sama mamanya, kan jadi bingung akunya, batin Zevana dalam hatinya. Zevana tinggal di apartemen Ma, jawab Regan. Jelita duduk di depan Zevana, sambil minum air mineral. Oh gitu. Selama ini Zevana tinggal sendiri di Singapura atau ada temannya, sayang? Tanya Jelita. Sekali lagi dengan wajah penasaran. Sendiri, Ma. Zevana tinggal sendiri di sini. Awalnya bareng kakaknya, tapi kakaknya udah pindah kerja, jawab Regan yang berdiri di samping Zevana, seakan ingin melindungi gadis itu dari pertanyaan ibunya. Jelita mengeritkan dahi, pandangannya beralih dari Zevana ke Regan. Mama tanyanya sama Zevana loh, bukan sama kamu Regan. Kok dari tadi kamu terus yang jawab, ujar Jelita dengan nada ketus. Zevana tersipu, menundukkan kepalanya, sementara Regan hanya bisa menggaruk kepala dengan wajah canggung. Nah loh, rasain deh, mamanya curigakan. Lagian suruh siapa bohong, batin Zevana dalam hatinya, merasa tertekan oleh situasi tersebut. Maaf, Ma. Aku yang keceplosan, ucap Regan. Mencoba menenangkan suasana. Jelita menghela napas, lalu kembali menatap Zevana dengan lembut. Jadi, Zevana tinggal sendiri di sini ya? Gimana rasanya? Tidak kesepian? Tanya Jelita. Kali ini langsung mengajukan pertanyaan pada Zevana. Awalnya sih kesepian, Ma. Tapi lama-lama Zevana bisa menyesuaikan diri. Jadi mulai terbiasa, jawab Zevana dengan senyum tipis,
mencoba mengalihkan perhatian dari kebohongan yang hampir terbongkar. Dalam hati Zeva bergumam, "Ya Allah, maafkan hambamu ini, ampuni dosa hamba ya Allah, semua ini karena Kak Regan." Andai saja dia tidak memulai dengan berbohong, kebohongan ini tidak akan mungkin terjadi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, tok, tok, tok. "Permisi Tuan, saya mau mengantarkan pesanan." "Tuan," ucap Elang. "Masuk," titah Regan. Elang pun melangkah masuk ke dalam ruang rawat Oma Disa dengan membawa bungkusan berisi makanan. "Apa itu Lang?" tanya Jelita dan Vivian. Mereka penasaran dengan bungkusan yang dibawa Elang ke ruangan. Elang tersenyum ramah, "Oh, ini pesanan Tuan." "Mudah Nyonya, isinya makanan untuk Nona Zevana," jawab Elang sambil menunjukkan bungkusan itu. Jelita dan Vivian langsung menatap Regan dengan ekspresi cemberut. "Kok Mama sama Tante gak dibeliin Regan?" tanya keduanya kompak. "Padahal kita juga lapar loh," tambah Jelita sambil mengelus perutnya yang mulai keroncongan. Regan menyadari kesalahannya, ia segera menepuk dahinya dan tersenyum simpul. "Maaf ya, aku gak tahu kalau Mama dan Tante juga lapar." "Lang, belikan lagi makanan untuk semua orang yang ada di ruang rawat Oma," titah Regan pada Elang. "Baik Tuan Muda," jawab Elang. Elang pun segera pergi untuk membeli makanan. Sementara itu, Jelita dan Vivian mendekati Zevana yang duduk di sofa dekat tempat tidur Oma. "Zevana, makanlah dulu," ucap Jelita dan Vivian seraya menyerahkan bungkusan makanan kepada Zevana. Senyum lemah terukir di wajah Zevana saat dia menolak tawaran mereka. "Tidak, Ma, Tan, kita tunggu saja sampai makanan yang lain datang, lalu kita makan bersama." Mendengar perkataan Zevana, Regan segera angkat bicara dengan nada setengah jengkel. "Katanya tadi kamu lapar, Zevana. Mending makan dulu sekarang, daripada nanti kamu kelaparan dan pingsan. Saya yang akan kerepotan mengurusmu, belum lagi harus mendengar omelan dari kakakmu yang bikin pusing." Zevana memandang Regan dengan tatapan sedih dan kesal, menahan rasa sakit hati yang menggelayut dalam dirinya. "LH dasar nyebelin, kalau ngomong kasar banget, suka gak dipikir dulu, bakalan nyakitan apa gak, asal ceplos aja. Padahal Kak Zayan gak pernah bicara dengan nada tinggi kayak gitu, Kak Zayan selalu lembut kalau bicara sama aku. Aak, Abi, Umi. Zevana pengen pulang, Zevana gak mau di sini. Zevana gak mau jadi istri manusia menyeramkan dan kasar ini," teriaknya dalam hati. Sementara itu, Jelita yang sedikit menyadari suasana hati Zevana, ia pun menatap tajam ke arah putra semata wayangnya itu. "Ya ampun, Regan. Apa kamu tidak bisa bersikap lebih lembut sedikit saja sebagai seorang laki-laki ketika sedang berbicara dengan seorang gadis? Apa kamu tidak lihat Zevana ketakutan?" Regan menyadari bahwa ucapannya tadi terlalu keras, namun rasa kesal masih belum juga hilang. Dia merasa terpojok, dan tidak tahu bagaimana cara menenangkan Zevana yang kini terlihat semakin murung. "Minta maaf Regan, dan ulangi cara bicaramu," titah Jelita. "Untuk apa?" tanya Regan pada sang ibu. "Untuk kesalahanmu yang terlalu kasar ketika berbicara, selalu bernada tinggi. Sebaiknya bicaramu jangan terlalu menyeramkanlah Regan, kasihan Zevana sampai ketakutan kayak gitu gara-gara kamu, omel." Jelita dengan tatapan tajam. "Kan bisa kamu itu ngomong nih gini, Zevana cantik, makan dulu gih, katanya tadi lapar. Jangan ditahan-tahan ya kalau lapar, nanti sakit perut loh," ucap Jelita memperagakan cara bicara yang lembut pada Zevana. "Apaan sih mah, lagian Zevana tuh gak takut sama Regan," protes Regan. Jelita memutar bola mata malas, "Dasar laki-laki tidak peka," kata Jelita. Kemudian Jelita fokus pada Zevana. "Udah Zevana, makan duluan gih. Nanti kamu sakit kalau telat makan. Beneran boleh Zevana makan duluan." Tenaya. Zevana yang tampak ragu
Boleh Zevana, makan saja duluan, jawab Jelita. Dan Vivian kompak. Lia Zevana, makan saja duluan, kita akan makan setelah makanan kita sampai, tidak masalah jangan. Terlalu khawatir atau tidak enakan, santai saja, kali ini. Geo yang berbicara. Terima kasih semua. Maaf Zevana makan duluan, soalnya Zevana udah lapar banget, perut Zevan udah keroncongan hehe, cicitnya. Semua yang ada di ruang rawat Oma Disa mengangguk sambil tertawa kecil, menurut mereka tingkah Zevana sangat menggemaskan, polos dan apa adanya. Kamu itu lucu sekali Zevana, jadi pengen punya anak cewek juga deh. Mi, bisa kali Mi, yuk Mi, kata Roman sambil menggoda sang istri. Vivian memutar bola mata malas, inget umur kali Pi, udah tua gini mana pantas gendong anak bayi. Kecuali gendong cucu, baru pantas, kata Vivian. Kalau gitu suruh anak kita cepat nikah Mi biar kita cepat-cepat gendong cucu, timpal Roman. Eits, gak bisa gitulah Rom. Yang harus nikah, duluan itu Regan. Jangan ngelangkahin dong, Regan kan anakku. Regan yang tertua, jadi dia yang harus nikah duluan. Kalau Regan udah nikah barulah anak-anak kalian boleh nikah, protes Geo. Ya elah bang, usia anak pertama kita cuma beda 2 tahun doang loh, kata Roman. Tetap saja, Regan yang lebih tua dari anakmu, ucap Geo. Lia, iya bang. Anakku gak akan nikah duluan. Sebelum Regan nikah, ucap Roman pasrah. Sementara itu Jelita dan Vivian duduk di samping Zevana, menunggu Elang membawakan makanan yang dipesan Regan tiba. Beberapa saat kemudian Elang datang dengan membawa bungkusan makanan. Kemudian mereka semua makan bersama dengan tenang dan hening, hingga makan mereka semua habis. Tak bersisa. Jelita melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya, menunjukkan bahwa waktu sudah semakin larut malam. La menoleh pada Regan yang tampak asyik berbicara dengan Geo dan Roman. Regan, ini Zevana gak kamu anterin pulang, emangnya gak apa-apa? Tanya Jelita dengan nada kekhawatiran. Regan menoleh dan melirik arloji yang ia pakai, menyadari bahwa memang sudah saatnya Zevana pulang. Oh, benar juga. Sudah waktunya pulang. Ayo Zevana, saya antar kamu pulang, ucap Regan tetap dengan pembawaannya yang dingin dan tegas. Zevana mengangguk, lalu ia berpamitan pada semua orang yang ada di ruang rawat Oma Disa. La mencium tangan Jelita dan Vivian sebagai tanda hormat. Ma, Tan, Zevana pulang dulu ya, ucapnya. Lia sayang, hati-hati di jalan ya. Kalau Regan macam-macam bilang ke Mama ya, biar Mama jewer telinganya, bisik Jelita. Zevana tertawa kecil, lalu menjawab. Siap Ma, sahutnya. Zevana besok kesini lagi kan? Tanya Vivian. Insya Allah ya Tan, jawab Zevana. Setelahnya Zevana melangkah ke serah Geo dan Roman, lalu ia mengatupkan tangan di depan dada ketika berpamitan dengan Geo dan Roman. Terima kasih, semuanya. Sampai jumpa lagi ya, ujar Zevana dengan senyum yang manis. Terima kasih juga Zevana sudah menyempatkan waktunya untuk menjenguk Oma, ucap Geo dan Roman. Sama-sama Om, jawab Zevana. Jangan panggil Om, panggil Papa saja, kata Geo. Lia Zevana, jangan panggil Om. Panggil Papi aja, tambah Roman. Geo berdecak, cek, ikut-ikutan aja kamu ini Roman. Hahaha, Roman tertawa. Zeva tertawa kecil, baiklah, Papa dan Papi, Zevana. Pamit, ucapnya dan diangguki Geo dan Roman. Kalau gitu Zevana jangan panggil Tante, panggil Mami aja, ucap Vivian yang tak mau kalah. Baiklah Mami, ucap Zevana. Sudah, ayo pulang Zevana. Apa kamu mau? Kakakmu mengomel. Tanya Regan. Kakak siapa? Kak Zayan gitu. Dia mana pernah ngomelin aku. Emangnya kamu suka ngomel dan nyeremin?
umpatnya dalam hati. Tidak mau, jawab Zevana. Regan pun berjalan lebih dulu keluar dari ruang. Rawat Omadisa dan Zevana mengekor dari belakang. Jelita yang melihat kepergian Zevana pun berseru. Zevana, besok jangan lupa ke sini lagi ya. Kami akan menunggumu. La tersenyum hangat, membuat Zevana merasa lebih nyaman dan diterima di keluarga ini. Zevana menoleh sambil mengangguk sembari tersenyum. Tentu, Ma. Zevana pasti akan kembali besok. La lalu melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan sebelum menyusul Regan yang berjalan. Lebih. Kak Regan cepat banget sih jalannya. Mana gak mau nungguin lagi. Jadi cowok ngeselin banget sih, gerutunya kesal karena Regan berjalan lebih dulu meninggalkan dirinya, bahkan Regan sudah tak terlihat lagi. Zevana berlari dengan napas terengah-engah, mengejar bayangan suaminya, Regan, yang telah meninggalkannya di belakang. Hatinya merasa tersakiti saat Regan pergi tanpa menungguinya. Akhirnya, Zevana tiba di parkiran rumah sakit, di mana Regan sudah berdiri di dekat mobil yang akan mereka tumpangi. Dengan napas yang masih terengah-engah, Zevana mencoba menahan marah dan kecewanya. Kak Regan kenapa sih ninggalin Zevana? Gak bisa apa nunggu Zevana sebentar aja? Padahal Zevana cuma berhenti bentar karena Mama Jelita manggil, pas boleh kakak udah hilang aja. Kakak tuh melebihi kilat. Ceut bener jalannya, capek tahu Zevana lari, keluhnya. Wajahnya tampak memerah karena lelah dan emosi yang bercampur. Regan, yang dikenal sebagai sosok dingin dan cuek, hanya mendengus kesal. Siap suruh lambat. Saya paling tidak suka dengan orang-orang yang lambat dan hanya membuang-buang waktu seperti kamu tadi, kata Regan dengan nada dingin. Ya Allah Kak, tadi itu cuma sebentar banget loh, cuma sepersekian detik doang, gak sampai 5 menit apalagi 1 jam. Gimana coba kalau tiba-tiba ada yang culik Zevana, emangnya kakak mau tanggung jawab? Tantang Zevana, mencoba membuat suaminya merasa bersalah. Regan menoleh ke arah Zevana, wajahnya tanpa ekspresi. Cek, siapa coba yang mau culik bocah manja, ingusan, jelek dan berisik kayak kamu, yang ada bikin pusing, jawabnya santai, seolah tak peduli dengan perasaan istrinya. Zevana merasa seperti ditampar oleh perkataan suaminya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, namun dia berusaha menahannya agar jangan sampai jatuh. Hatinya semakin hancur, merasa tak dihargai oleh suami dadakannya itu. Zevana langsung masuk ke dalam mobil, begitu pula Regan. Ia pun masuk ke dalam mobil, dan mobil pun mulai melaju dengan kecepatan standar menuju apartemen milik Regan yang ada di Singapura. Dalam perjalanan, Zevana hanya diam tidak berbicara sedikitpun. Zevana masih kesal dan sakit hati karena perkataan Regan padanya. Zevana memutuskan untuk lebih kuat dan tidak menunjukkan kelemahannya di depan Regan. Dia akan membuktikan bahwa dia bisa mandiri dan tidak membutuhkan perlindungan dari suaminya yang dingin itu. Walau dalam hati kecilnya, Zevana masih berharap suatu hari nanti, Regan akan berubah dan menjadi sosok suami yang lebih penyayang dan perhatian. Namun rasanya itu hal yang sangat mustahil. Sementara itu di sebelah Zevana, Regan tampak bingung melihat gadis di sebelahnya yang baru ia nikahi beberapa jam yang lalu tampak hening. Dalam hati Regan bergumam, tumben nih bocil diem anteng. Biasanya bawel minta ampun. Bikin kepalaku pusing. Sementara itu Zevana mengumpat dalam hatinya, dasar cowok aneh, suami macam apa ini? Istri diem malah didiemin balik, bukannya ditanya kenapa, bukannya minta maaf udah ngata-ngatain, ini malah santai aja. Ah pengen rasanya aku jambak rambutnya. Namun di sisi lain Zevana merasa gembira dan bahagia karena telah diterima di keluarga suaminya itu. Meskipun pernikahan mereka masih dirahasiakan di depan keluarga sang suami. Sementara itu, Jelita dan keluarganya juga merasa senang karena kehadiran Zevana memberikan warna baru dalam kehidupan mereka.
Regan berdehem memecah keheningan. Kamu gak tanya nih saya mau bawa kamu kemana, dan kamu akan tidur di mana? Tanya Regan. Zevana tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala pertanda dia tidak tahu. Sementara itu, kening. Regan berkerut melihat perubahan pada istrinya itu. Kamu lagi latihan jadi orang bisu? Tanya Regan. Lagi-lagi Zevana menggelengkan kepalanya. Lah itu dari tadi geleng kepala terus, bukannya jawab kalau ditanya, kata Regan. Lagi malas ngomong, jawab Zevana ketus. Lah, ngapa nih bocah? Apa dia marah ya sama aku, gara-gara aku tadi ngata-ngatain dia? Apa aku tadi keterlaluan ya? Batin Regan dalam hatinya. Kenapa juga kamu panik dan pusing mikirin nih bocah? Udahlah biarin aja, mau marah kayak mau nangis kayak dia, gak penting, lanjut Regan dalam hati.